Jawa Barat sudah dikenal dengan nuansa alam dan juga cuacanya yang sejuk. Setelah berkeliling kota Bandung, kali ini saya dan Dr. Rian memilih mencari suasana di Kabupaten Bandung. Seperti apa kegiatan sehat yang akan kami lakukan di sini? Saksikan di Dr. Ros Indonesia hari ini. Sampai juga. Yes. Yeay, kita udah di gunung nih Dr. Rian. Gunung? Di gunung? Saya kira tadi baru di Di mana? bandara. Oh, kita sudah di Kawah Putih. Udah di Kawah Putih nih pemirsa Ya. Dr. Ros Indonesia. Ya, selamat datang kembali lagi di Dr. Ros Indonesia. Ya, saya Dr. Rian Tamrin. Saya Dr. Isa Brota Asmoro. Kami berdua akan mengajak Anda yang di rumah untuk jalan-jalan di sekitar Kawah Putih dan masih di kota Bandung. Tuh, Bandung itu kan terkenal nih dengan satu istilahnya Dr. Ah. Rian. Bandung dilingkupi gunung. Tuh, artinya tuh Bandung dikelilingi oleh gunung-gunung. Oh. Makanya sekarang kita wajib banget nih ke salah satu gunung tertinggi yang ada di sekitar kota Bandung. Iya, khususnya Jawa Barat nih ya, katanya nomor 2 ya. Nomor 2 di Jawa Barat. Kecuali Tingginya kalau saya yang di nomor 2 itu ada paling atas jadi nomor 1. kamu ketinggian sih memang. Nambah. Tapi ini tingginya kurang Dr. Rian karena dia tuh sampai 2.300 Meter. meter di atas Kalau- permukaan laut. Wow. Wah, luar biasa ya. Nah, bagi pemirsa yang doyan hobinya jalan sama teman atau keluarga atau siapapun, misalnya jalan-jalannya terjadi perubahan tidak hanya cuaca tapi juga ketinggian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tapi Betul. daripada kita ngobrol dulu, baik kita jalan dulu, nikmatin dulu. Betul, karena kita mau trekking ya Dr. Rian ya. Iya, mau trekking Mau kita udah siap trekking. nih dari atas Udah siap. sampai bawah. Dengan atribut trekking dan trekking itu bagus banget buat kesehatan. Benar. Karena dalam 1 jam trekking bisa langsung membakar 500 kalori. Selain itu juga bisa menikmati pemandangan alam yang ada. Dan ya pastinya hampir rata-rata orang yang senang trekking, jalan kaki itu bisa terjaga berat badan idealnya. Betul. Coba nanti Anda sambil lihat, diperhatikan, ya penduduk asli sini rata-rata tuh berat badannya terjaga stabil. Nggak ada yang obesitas ya. Heeh. Semuanya menjaga tubuhnya dengan olahraga, salah satunya adalah trekking. Jalan yuk Kak, Ah, kok. jadi udah pakai tas sekolah. Yuk, ikutin Yuk. kita ya. Jalan yuk. Here to say, if you're afraid, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it. Ini ada yang sakit. Kenapa Mas? Aduh, ini dok. Duduk. Duduk. Waduh, Tadi jalannya buru-buru dok. Kebiasaan dia. Ganggu asma. kayaknya suaranya sih asma ya. Asma dia dok. Copotin dulu. Ini tasnya jangan dibawa nih. Tasnya, keluarin. Ya, pisahin. Shellnya dicopot ya. Kamu Kamu emang ada Jangan- asma? Oh, emang jangan ada panik, asma. jangan panik. Tarik napasnya dari Nggak, hidung, diatur, keluarin dari diatur. mulut. Ini pakai ikat pinggang nggak? Nggak ya? Lepasin dulu sesuatu yang ikat di badan, baik itu ikat pinggang, ya. Ini udah lama belum? Dari tadi? Dari tadi dok. Ya udah nih, Itu agak kita bungkuk, bawa agak aja. bungkuk, agak bungkuk. Bungkuk. Ada nyimpan obatnya nggak? Bawa, Nah, nggak obat. bawa nih. Gimana nih dok? Solusinya gimana nih? Nggak bawa obat Ya ya? udah kita antar ke unit care di atas ya. Iya. Yuk. Sebentar, kita diamin dulu 1-2 menit Sampai ya. agak tenang ya. Hmm. Oke. Makanya jangan buru-buru. Kamu Iya. tuh udah tahu punya penyakit asma, buru-buru. Duh, makanya Jalannya kalau punya buru-buru. asma, kamu ingetin. Ini pacarnya. Iya. Nah, kamu ingetin, pacarnya tuh harus bawa terus obatnya kan daripada kamu kita nggak tahu. Lupa dok. Waktu itu kita buru-buru banget. Jadi nggak kepikiran buat mungkin nggak bakal kena asma mungkin pas jalannya nantinya gitu. Udah mulai tenang nggak Mbak? Nih, Kita- coba kita bawa naik ke atas yuk. Ya. Pelan-pelan naiknya. Dia diambil obatnya ya. Dipopong ya. Ini biasa gitu kalau jalan-jalan kadang ada yang suka lupa obat. Hey, I heard you were a wild one. Kita udah sampai nih pemirsa. Sudah sampai di Kawah Putih. Udah Ya, sampai. tadi kalau pemirsa perhatikan ya, saya sama Dr. Esa itu menikmati pemandangan dengan cara berselfie ria. Yeay.
Memang saat liburan jalan-jalan apalagi tempatnya seperti surga ini. Wah, danaunya tuh indah banget ya. Iya, kadang-kadang berubah warna kan? Bisa berubah warna tergantung dari sinar mataharinya juga, Iya. kabutnya juga. Dan kabutnya bisa warna putih ya, Rian, makanya disebut dengan kawah putih. Iya, dan pasti tadi saya bilang di saat Anda menikmati suasana atau nuansa apapun di saat kunjungan liburan dengan berselfie ria, tapi tetap harus perhatikan keselamatan. Itu dia, tadi sudah ada nih ya satu orang yang dalam perjalanan tadi kita temuin ya. Dia ternyata sedang mengalami asma yang kambuh. Iya, Nah, terserang kasihan asma ya. Itu Jadi dia. tolong perhatikan satu, saat Anda mau liburan, bawa obat-obatan yang memang Anda perkirakan bahwa penyakit Anda ini cukup sensitif dengan perubahan iklim, cuaca, Terutama kemudian- tekanan nih. Karena Tinggi ya? di gunung kan tinggi. Iya. Nah, tekanan atmosfernya juga cukup tinggi. Jadi hati-hati. Apalagi buat yang punya asma, kemudian jarang olahraga, nah itu harus membawa banget tuh yang namanya obat-obatan. Ya, Iya. terutama juga oksigen. Kalau oksigennya berkurang kan makin ke atas Iya. gunung, ini harus prepare juga. Dan kita lihat di sini tidak hanya anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya di sini ada riwayat gula darah. Ya karena apa? Ada perubahan-perubahan karena di sini kawah putih. Ya, kandungan zat aktivitas dari gunung Belerang, ya? berapinya juga ya. Itu juga mempengaruhi perubahan dari gula darah, jadi turun, hipoglikemi. Oke. Terus kalau tadi kita ngebahas soal asma tadi, itu juga bisa berbahaya ya karena tubuhnya mengalami alkalosis respiratorik di mana kadar CO2-nya itu berkurang justru terlalu Iya. banyak keluar dari tubuh kita. Akibatnya darahnya jadi susah, jadi nggak seimbang lah. Terjadi perubahan Perubahan pH, sama perubahan kayak keasaman. terjadi perubahan keasaman kami. Karena sudah tercium bau belerangnya. Belerang. Oh, memang cukup menyengat di sini, makanya kita semua yang ada di sini pasti dibawakan ini ya, Rian. Jeng jeng, Nah, ya. ini dia. Selfie boleh, tapi keselamatan jangan dilupakan. Betul. Ya. Tetap ya kita harus menggunakan masker. Kalau ada alergi, apalagi ada alergi ya, pernapasan yang nggak bagus jadi Betul, pakai. harus pakai. Dan perlu diingat bahwa tadi kan sudah ada pengumumannya nih ya, bahwa 15 menit aja diperbolehkan untuk Berada di. tepi dari kawahnya ini. Iya. Karena Udah, kalau kita terlalu jalan lama dulu, bahaya lihat ya. dulu deh. Iya, Ya. kita janjian Nanti dulu ya. ngobrolnya lagi ya pemirsa ya. Nanti ada Kita yang- sama-sama ada yang menikmati khusus dah. pemandangan di Kawah Putih ini. Ya, Ayo. pakai. bright, so bright, and I see colors in a different way. You make what doesn't matter. Daerah sini nih kok baunya makin menyengat ya. Masih kecium banget gitu baunya. Pantesan. Tuh ada tulisannya tuh. Berbahaya jangan terlalu lama di depan goa. Iya, kita jangan di sini. Iya sih, ya memang sih pemirsa ya, belerang atau aktivitas dari sebuah gunung, ya Gunung Patuha di Kawah Putih ini dia salah satu gunung vulkanik. Iya, Dan dia mengeluarkan belerang di situ. iya, aromanya ini cukup tajam. Memang tadi dari petugas menyarankan jangan sampai lebih dari 15 menit Untuk berada di sekitar area kawah. belerang ini ya. Iya. Area Dan kawah. memang belerang itu ada manfaatnya juga buat kesehatan. Benar. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa penggunaannya juga tidak boleh berlebihan. Kayak misalnya tuh dokter Ian kan banyak yang senang banget berendam di air panas yang mengandung belerang. Dengan alasan gatal-gatal nggak hilang-hilang. Tuh, keluhan kulit biasanya tuh. Iya. Nah, tapi harap Ada dimaklumi jenisnya lah ya. karena tidak semua penyakit kulit itu bisa terobati dengan menggunakan belerang. Atau Jadi berendam harus di air hangat hati-hati. yang ada belerangnya itu tidak Iya. semua sembuh. Begitu Nanti juga takutnya dengan orang- malah jangkitin orang lain. Kan banyak tuh pemandian. akhirnya ketularan dari satu ini, Apalagi satu kalau pemandian. wadahnya berupa kolam renang nih pemirsa. Kecuali kalau wadahnya sungai, airnya mengalir, Terganti kan airnya. terganti. Tapi kalau di kolam sepetak, Wah, itu airnya bahaya. sirkulasinya tidak bagus, nggak lancar, ya kumannya di situ aja. Dan yang namanya belerang itu kan juga nggak untuk dimasukin ke dalam tubuh. Jadi hati-hati, jangan sampai terminum. Apalagi ada tuh obat-obatan yang mengandung belerang terus dimakan ya, bukan buat pencernaan. Jadi jangan pernah menggunakan belerang untuk bagian dalam tubuh. Harus tetap menggunakannya untuk bagian luar tubuh aja. Kita masih mau Lagi di lihat apa sana lagi tuh, nih? itu seru banget itu. Wah, kok banyak banget orang di sana ya? Iya. Setiap kali merasa lelah kalau habis jalan-jalan atau habis berkegiatan, kita sering nih memilih untuk berendam di air panas. Tapi berapa lama ya waktu yang disarankan untuk dapat manfaatnya? Dan tentunya air hangat ini kan salah satu
Fungsinya adalah untuk membuka pori-pori, akhirnya mampu untuk membuang racun. Detox istilahnya nih pemirsa. Nothing can stop us now.